Mesir sampai ke tanah Kanaan, saudara. Satu ayat saja kita baca pertama sekali, Bilangan 14 ayat yang ke-22. Bilangan 14 ayat yang ke-22. Oke, coba lihat kiri kanannya, apa dia buka Alkitab? Haleluya. Yang pakai handphone, apa dia betul-betul buka Alkitab? Lihat dulu. Ya, nanti salah baca dia. Banyak 100 orang dibacanya. Ya kan, lagi anak-anak muda aja ini sebelah kiri saya ini. Lihat kawannya pastikan Alkitab juga ya. Alkitab ya. Enggak riset obat ya. Ya, kita baca dalam Bilangan 14 ayat yang ke-22. Kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3 ya. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Katakan amin. Semua orang, katanya saudara terkasih, yang telah melihat kemuliaanku, semua orang sudah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Ya kan, sudah melihat kemuliaan, sudah melihat mujizat, tapi tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Dan inilah situasi gereja di zaman-zaman ini, saudara terkasih. Inilah situasi gereja saat-saat ini. Banyak gereja atau gereja dikatakan kita, ya kita, gereja itu adalah kita. Banyak gereja melihat mujizat, banyak orang sudah melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, banyak orang sudah merasakan kesembuhan, tapi masih belum mau mendengarkan suara Tuhan. Coba tanya sampingmu, kaunya itu bilang. Tanya dulu, bagus, kaunya itu bilang dulu. Ada saudara terkasih, orang-orang sudah disembuhkan, sudah ditolong, sudah mengalami pemulihan, sudah pernah mengalami pemulihan, sudah pernah mengalami kesembuhan, sudah pernah mengalami mujizat. Dan lihat firman Tuhan, 10 kali mereka mencobai aku, kata firman Tuhan. Artinya saudara terkasih tidak percaya, tidak betul-betul percaya, walaupun sudah melihat mujizat, walaupun sudah ditolong oleh Tuhan, walaupun sudah pernah mengalami pemulihan Tuhan, tapi seiring berjalannya waktu, kembali imannya merosot, kembali imannya pudar, kembali imannya makin merosot. Kita lihat belajar dari perjalanan orang Israel. Ada kalimat di sini dikatakan, saudara terkasih, namun telah 10 kali mencobai aku di padang gurun. Saya tidak sampaikan 10, saya hanya sampaikan setengah. Setengah berarti 5 ya, setuju ya, 5 atau 10 sampai jam 12 kita boleh? Amin ya. Kita lihat, kalau nanti ada yang gesek kakinya, nanti berhenti ya. Kalau udah bergesek nanti sepatunya salah dan batu tiba-tiba nanya kan, nanti bodela itu ya kan. Apalagi ada nanti nggak ditanya amin, amin sendiri dia, ya kan? Nanti berhenti, nggak ditanya pun amin, 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 dan sudah terkasih. Saudara masuk neraka, amin, amin. Kita lihat saudara terkasih. Yang pertama saudara terkasih dalam Keluaran 14. Lumayan banyak ayatnya, semoga ada yang menjadi asisten sukarela. Ya. Keluaran 14 ayat 11, kalau salah seorang membaca. Karena saya akan membawa kita melihat perjalanan bangsa Israel, dan jangan-jangan karakter bangsa Israel di padang gurun ini masih melengket pada kita, masih lengket dalam hidup kita, saudara terkasih. Keluaran 14 ayat ke-11. Keluaran 14 ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Nah, saudara terkasih, kita akan melihat bahwa karakter pertama, perilaku pertama dari bangsa Israel, mereka dituntun dari tanah Mesir adalah berpikir negatif. Sudah melihat laut terbelah,
Ya kan? Sudah dilihatnya laut di belah Tuhan, mereka bisa berjalan melintasi laut itu, tapi masih berpikir negatif. Saudara terkasih, gereja pun menghadapi hal ini. Masih banyak anak-anak Tuhan yang sudah dikatakan anak-anak Tuhan, tapi pikirannya masih dikuasai pikiran negatif. Kalau dia hadir di KKR ini, malam ini harus bertobat. Haleluya. Berarti hadir ya, hadir ya. Kalau dia hadir di ibadah ini, malam ini juga harus bertobat. Sikit-sikit, jadi kurang aminnya ya. Jadi kurang aminnya. Karena sikit-sikit kadang anak-anak Tuhan berpikir negatif terhadap tetangganya, ya kan? Berpikir negatif terhadap orang yang di sampingnya, padahal lagi ibadah. Karena senang kali bapak ini memuji Tuhan. Yang baru gajian ini, ya kan? Berpikir negatif, saudara terkasih, akibatnya mereka frustasi. Dari kalimat, dari firman Tuhan yang kita baca, saudara terkasih, ada makna bahwa lebih baik menjadi budak daripada jadi orang merdeka. Lebih baik menurut mereka tetap di Mesir, mereka mati di Mesir jadi budak daripada mencari orang merdeka. Ada di sini yang mau tidak jadi budak? Tidak ada, saya rasa. Yang mau jadi orang merdeka? Amin. Yang sudah merdeka? Amin. 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 Kita semua masih gantung-gantung merdekanya ini. Ya? Haleluya. Kita masih merdeka. Haleluya. Haleluya. Saudara terkasih, kita merdeka. Orang Mesir ini sudah mereka berpikiran negatif. Ini gereja di padang gurun, saudara terkasih, berpikiran negatif. Yang nggak adanya kuburan di Mesir, Musa katanya. Sehingga harus kau bawa kami ke padang gurun ini dan kami harus mati di sini, katanya. Saudara terkasih, berpikiran negatif, saudara terkasih, lebih baik menjadi budak dalam pikiran mereka daripada menjadi orang merdeka. Dan ingat, cara menghadapi pikiran negatif ini, saudara terkasih, maka gereja harus memiliki persekutuan yang kuat. Katakan amin. Gereja harus ada persekutuan. Yang hadir KKR malam hari ini, saya percaya orang-orang yang rajin beribadah. Amin. Orang-orang yang tidak meninggalkan jadwal ibadah di gereja masing-masing. Amin. Menguatku ini ya. Atau jangan-jangan absen semua ini ya. Yang hanya KKR saja datang. Ya saudara, biar pikiran negatif hilang, biar pikiran negatif tidak menguasai pikiran kita, harus ada persekutuan yang kuat. Persekutuan datang gereja, datang terus ke gereja, mau hujan mau badai datang ke gereja, saudara. Di sana ada persekutuan, waktu-waktu yang sudah dibuat harus datang persekutuan, saudara. Ada lima pilar gereja, saudara terkasih. Mungkin Bapak Tuhan tahu. Yang pertama itu ada penginjilan seperti ini, ya kan? Air penginjilan, ini pilar gereja dan ini harus ada di dalam gereja. Haleluya. Penginjilan, penyembahan, saudara terkasih. Di siang kita bahas di sini penyembahan harus ada. Kalau Bapak Ibu mau menghilangkan pikiran-pikiran negatif, rajinlah menyembah Tuhan. Amin. Amin. Jangan terbalik, makin rajin menyembah Tuhan, makin berpikiran negatif. Ya kan? Jangan terbalik. Kalau mau hilang pikiran-pikiran negatif, rajin berdoa kepada Tuhan, rajin menyembah Tuhan, rajin datang berlutut di kaki Tuhan. Ini tantangan bagi kita, saudara. Terlalu gampang pikiran-pikiran kita dikuasai pikiran-pikiran negatif. Sehingga jangankan sesama jemaat, ke pendeta saja pun kadang berpikiran negatif. Betul apa betul? Ada yang senyum-senyum ya. Itu saudara kasih penyembahan, persekutuan, pemuridan dan pelayanan, ini pilar gereja. Itu yang pertama tadi, maka karakter orang Israel waktu itu adalah mereka berpikiran negatif. Sudah dilihatnya kemuliaan Tuhan. Mereka sudah melihat tulah dinyatakan Tuhan di tanah Mesir. Sampai 10 kali tulah sudah mereka lihat, sudah mereka saksikan, saudara terkasih. Tapi ketika mereka sampai di padang gurun, mereka masih berkata yang gak ada yang kuburan di tanah Mesir, Musa katanya. Masih berpikiran negatif. Tuhan sudah merencanakan, Tuhan sudah merancangkan mereka untuk sampai ke tanah perjanjian sebagai orang-orang yang merdeka. Tapi di tengah perjalanan mereka menggerutu, saudara terkasih. Yang kedua, saudara terkasih, di dalam aku menulis, saudara terkasih, di dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai ayat 27, tidak usah dibacakan. Ini berbicara tentang marah dan diinu. Yang kedua itu tantangan gereja
di akhir zaman adalah kepahitan. Mara itu berbicara tentang saudara terkasih air pahit. Mereka sudah sampai karena mereka kehausan, mereka sampai di Mara. Ternyata air di Mara itu pahit. Apa? Pahit, saudara terkasih. Air pahit ini, saudara terkasih, bermakna pengalaman-pengalaman yang mengecewakan. Bapak Ibu pernah mengalami pengalaman yang mengecewakan? Pernah atau sering? Ada yang sering ya. Pengalaman-pengalaman yang mengecewakan, saudara terkasih. Akibatnya karena air ini pahit, karena pengalaman-pengalaman yang mengecewakan, akibatnya bangsa itu bersungut-sungut. Bangsa itu kecewa, bangsa itu kesepian dan merasa tidak dimengerti. Ya, seringkali kita seperti itu, sepertinya Tuhan tidak mengerti kebutuhanku. Ya, sepertinya Tuhan tidak memahami apa yang menjadi kebutuhan. Air pahit, saudara terkasih. Pengalaman-pengalaman yang pahit itu dipelihara dalam hati. Bapak Ibu rugi memelihara itu. Pengalaman pahit itu tidak usah dipelihara. Pengalaman-pengalaman mengecewakan tidak usah dipelihara. Disimpan-simpan di dalam hati. Lagi kalau ada orang yang menyakiti dia, disimpan-simpan, disimpan-simpan. Lebih rapi dia menyimpan kepahitan daripada menyimpan kemanisan. Kepahitan disimpan dalam-dalam, saudara terkasih. Oleh karena itu, kalau kita baca peristiwa Mara dan Elim ini, saudara terkasih, kita tidak boleh berlama-lama tinggal di Mara. Tidak boleh lama-lama tinggal dalam kepahitan, katakan amin. Amin. Tidak boleh lama-lama tinggal dalam rasa kecewa. Amin. Kita harus melangkah, kita harus melangkah, kita harus berjalan supaya sampai di Elim. Di Elim itu ada air yang manis, di Elim itu ada pohon kurmanya, saudara terkasih. Di sana airnya dapat diminum, haus kita pasti terpuaskan, saudara terkasih. Beranjak, tinggalkan kepahitan. Jangan pernah berpikir kepahitan meninggalkan Anda, kalau tidak kita yang meninggalkannya. Haleluya. Amin. Tidak pernah akan terjadi, saudara. Aku dari tinggalkan kepahitan. Kita yang harus bertindak, kita yang harus bergerak meninggalkan kepahitan. Tidak ada kepahitan bagi orang yang merdeka. Tidak ada lagi rasa kecewa bagi orang yang siap merdeka, saudara. Tidak mau, mereka mau mengampuni, mereka mau mengampuni, mereka mau memaafkan, saudara. Ada orang yang pernah disakiti di sini? Halo, boleh tak tangan? Jangan amin-amin aja, tak ada benda. Ada yang pernah orang sini sakiti? Agak jelas, biar kita kasih sama Tuhan, biar diselesaikan. Haleluya. Ya. Setelah itu ada orang yang pernah menyakiti? Enggak ada yang ngaku ya. Enggak ada yang ngaku kayaknya. Kalau masalah disakiti banyak kali, aku paling disakiti. Tadi kalau ditanya pernah kamu menyakiti? Lupa dia pernah menyakiti hatimu. Kita harus bergerak ke Elim, saudara terkasih. Kita harus bergerak ke sana. Gereja di padang gurun menghadapi ini, saudara terkasih. Gereja di zaman-zaman ini pun menghadapi ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kelaparan, saudara terkasih. Keluaran 16 ayat 2 sampai ke 3. Boleh saudara baca? Mana sukarelawan? Keluaran 16 ayat 2 sampai 3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Kelaparan. Ini yang dihadapi gereja, lapar, saudara terkasih. Ini bermakna ujian dalam perekonomian. Ujian dalam perekonomian dan keuangan, saudara terkasih. Apa akibatnya? Karena ekonominya merosot, karena tidak terpenuhi kebutuhan pangannya, bersungut-sungut kembali bangsa itu. Bolak-balik mereka bandingkan dengan keadaan di Mesir. Lebih baik mati di Mesir dengan menghadap kuali berisi daging, kata mereka. Lebih baik, katanya saudara terkasih. Seakan-akan Tuhan salah membawa mereka ke padang gurun.
Tuhan salah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Seakan-akan Tuhan salah membimbing mereka sampai ke tempat itu. Tidak, saudara terkasih. Lihat, mulai dari saat itu 39 tahun 11 bulan Tuhan kasih mereka makan manna, saudara. Tuhan tidak pernah salah membawa kita kepada hari ini. Amin. Tuhan tidak pernah salah membawa kita kepada keadaan kita sekarang. Tidak, saudara. Hanya saja kita harus tetap memandang kepada Kristus. Hanya saja kita harus tetap fokus kepada Allah, saudara terkasih. Dia mampu di padang gurun sekalipun, Dia sanggup mencukupkan kebutuhan kita. Di padang gurun sekalipun, Tuhan sanggup mengenyangkan kita, saudara terkasih. Tuhan sanggup. Coba lihat, ekonomimu bermasalah, keuanganmu bermasalah, pekerjaanmu bermasalah. Jawabannya adalah Tuhan, saudara terkasih. Allah sanggup melimpahi kita dengan berkat-Nya. Amin. Tuhan sanggup melimpahi kita dengan berkat. Menteri Keuangan umumkan 2023 akan resesi. Betul? Akan resesi. Tapi ingat, sekalipun gereja di padang gurun, Tuhan sanggup mencukupkan kebutuhannya, saudara terkasih. Maka di pelayanan saya katakan, kalau 2023 diumumkan resesi, maka jemaat harus tetap resepsi. Haleluya. Haleluya. Berkelimpahan, saudara terkasih, di padang gurun sekalipun Tuhan sanggup menyatakan mujizatnya. Tuhan sanggup, saudara terkasih, memberikan, menyediakan, karena memang Dia Allah yang kaya, saudara terkasih. Tuhan sanggup menyediakannya bagi kita. Masih rahukah Bapak Ibu dengan kemuliaan Tuhan? Masih rahukah Bapak Ibu dengan kehadiran Tuhan? Masih rahukah Bapak Ibu dengan Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kita, sangat-sangat baik kepada kita, saudara? Yang keempat, tinggal 2 lagi. Jangan ada yang menggesek kakinya. Ya, dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai 3 boleh dibaca. Keluaran 17 ayat 1 sampai 3. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Suruh-suruhlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Sedang mereka sampai di Rafidim. Rafidim ini ada di sana sumurnya, tapi tidak ada airnya. Mereka kehausan, saudara terkasih. Setelah karena kehausan, saudara terkasih, kekeringan, mereka bosan, ada kekecewaan kembali dialami kehidupan mereka. Kekecewaan datang menguasai hati mereka, saudara terkasih. Bahkan mereka tidak hanya bertengkar dengan Musa, dengan Allah pun mereka bertengkar, saudara. Baca berikut itu. Dengan Allah pun mereka bertengkar. Kehausan, saudara terkasih. Dan ini seringkali terjadi di gereja karena tidak terpenuhi, karena tidak terpuaskan kehausan kita, tidak terpuaskan mungkin kebutuhan kita. Kita sering memberontak sama Tuhan, kita sering mengancam Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkati, kalau Tuhan tidak berkati, kalau Tuhan tidak berikan, kalau sudah dikasih mengancam Tuhan. Siapa kita? Ini gereja di padang gurun, saudara terkasih, dan mungkin ini masih melekat dalam diri kita. Sering menuntut Tuhan, menuntut bersungguh-sungguh sama Tuhan. Mereka berbangsa Israel itu bertengkar dengan Allah dan juga memuji Allah. Mereka memuji Allah. Mereka sudah melihat kemuliaan, tapi bolak-balik lagi mencobai Allah, bolak-balik lagi bersungguh-sungguh sama Tuhan. Sudah bolak-balik mereka lihat keajaiban Tuhan. Sungguh memang si jubul bangsa ini sudah jubul kan, dia tegak tengkuk kata firman Tuhan. Sudah ditolong, sudah melihat pertolongan Tuhan, tapi masih tetap begitu-gitu saja kerjaannya, tetap masih gitu saja menggerutu, tetap gitu-gitu saja, saudara terkasih, yang terjadi, yang mereka alami, saudara terkasih, gitu-gitu aja.
kehausan membuat mereka, saudara terkasih, mengalami kekeringan, kering, mereka bosan, mereka kecewa kembali, saudara terkasih. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Ada hati yang tidak taat kepada Allah. Kita bantu ya, kita ada yang kelima. Yang kelima, saudara terkasih, dalam Keluaran 32 ayat 1. Yang terakhir. Keluaran 32 ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Saudara terkasih, yang terakhir untuk malam ini, gereja di padang gurun mengalami tantangan yang terakhir, penyembahan berhala. Ingat, penyembahan berhala bukan hanya seperti yang dibuat oleh orang Israel, mereka kumpulkan emasnya lalu membuat anak lembu emas. Tapi ingat, penyembahan berhala adalah apa saja, ingat, apa saja yang menggantikan kebergantungan kita kepada Allah. Ingat, apa saja yang menggantikan kebergantungan kita kepada Allah, mendahului kasih kita kepada Allah, saudara terkasih. Artinya sesuatu terjadi, kita tidak duluan cari Allah. Ada kok ini, saudara terkasih. Sama seperti kehidupan kita, kadangkala yang lebih butuh kita bukan Tuhan, tapi handphone. Jarang orang masa sekarang, apalagi anak-anak muda, bapak-bapak muda, mama-mama muda, jarang orang tahan tidak pegang handphone dalam 2 jam. Betul, segi-segi handphone. Merasa kesepian, handphone. Betul. Jangankan merasa kesepian, lagi rame-rame pun pasti handphone. Sikit-sikit apa? Handphone. Ya. Mau masak kue cari handphone. Ya. Anak sakit cari apa, bukan cuma yang paling banyak. Mau bikin status cari, ya harus handphone lah. Memang bikin status kan harus di handphone, ya kan. Tapi yang hanya statusnya bukan ya cari handphone dulu, cari dulu di Google, ya kan. Status terromantis bulan ini. Sikit-sikit apa? Ingat, apa saja yang menggantikan kebergantungan kita kepada Allah, mendahului kasih kita kepada Allah, itu adalah berhala. Amin. Apa saja, mungkin yang lain handphone, ada juga uang. Tuhannya adalah uang. Gak ada uang, mukanya cemberut, ya kan? Kalau ada uang, senyumnya lebar, ya kan? Kalau nggak ada uang, wajahnya sinis. Ada uang, wajahnya manis. Hati-hati Bapak Ibu sedang terkasih. Tapi itulah keadaannya. Apakah saya dan saudara mungkin masih seperti itu? Penyembahan berhala, saudara terkasih. Mereka mengumpulkan emasnya, lalu dibuatlah anak lembu emas. Bayangkan saudara terkasih bahwa ternyata dosa berangkat dari ketidaktaatan. Dosa itu berangkat dari ketidaktaatan dan dosa berbuah ketidakpercayaan. Amin. Dosa itu berangkat dari ketidaktaatan. Sementara bayangkan saudara terkasih, sementara di atas gunung Allah menyampaikan firman kepada Musa. Haleluya. Tapi di bawah saudara terkasih, mereka menyembah berhala. Di atas gunung Allah menyampaikan 2 log batu kepada Musa. Di bawah gunung mereka menyembah berhala. Mereka membuat anak lembu emas. Sementara pendeta junior lagi khotbah di mimbar, jemaat main game di kursi.
Ampuni dia. Sementara pendeta junior lagi khotbah, jemaat main judi online di kursi, ya kan? Sementara pendeta khotbah di mimbar, jemaat update status membosankan katanya saudara. Hati-hati saudara. Itu kejadiannya saudara. Itu keadaannya. Sementara Allah lagi kasih firman, ya kan? 2 loh batu itu dikasih ke Musa. Mereka di bawah bersepakat bikin anak lembu emas. Bikin anak lembu emas, saudara kasih. Mereka menyembah berhala. Pertanyaannya dan perenungannya hari ini. Boleh sama-sama kita berdiri Bapak Ibu. Siapa yang terutama dalam hidup kita? Siapa yang terutama dalam hidup kita? Tuhan atau kemegahan dunia? Mungkin kita terjatuh hari ini. Mungkin kita sedang jauh daripada Tuhan hari ini. Mungkin kita seperti bangsa Israel di padang gurun ini, saudara kasih. Tapi kalau malam hari ini kita datang, saya percaya orang-orang yang datang di ibadah-ibadah KKR adalah orang-orang yang mengharapkan pemulihan. Orang-orang yang datang di ibadah-ibadah KKR adalah orang-orang yang menginginkan jawaban. Orang-orang yang datang di ibadah KKR adalah orang-orang yang menginginkan kesembuhan. Orang-orang yang datang di ibadah-ibadah membawa dirinya meninggalkan semua kegiatannya, meninggalkan aktivitasnya, datang beribadah kepada Tuhan. Adalah mereka yang ingin merasakan hadirat Allah. Tapi ingat, jangan seperti orang Israel. Engkau sudah lihat kemuliaan Allah, tapi engkau tidak mau percaya penuh kepada Allah. Coba renungkan lirik pujian ini. Kusembah Engkau Allah, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Dia, hanya Dia. Amin. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Amin. Walaupun dia berkuasa
Yesus kau penghiburanku. Yesus kau kekuatanku. Yesus kau segalanya bagiku. Kalau malam hari ini Haleluya. kau mengalami kepahitan, atau mungkin kau Haleluya. kelaparan, kehausan, ekonomimu tergoyah, Haleluya. keuanganmu terganggu, hidupmu bermasalah. Kalau malam hari ini kau dengarkan firman Tuhan, Haleluya. Allah hanya Dia yang mampu, saudara kasih, untuk menjawab persoalan. Haleluya. Allah hanya Dia yang mampu menjawab kebutuhan. Haleluya. Allah hanya Dia yang mampu menyembuhkan sakitmu. Haleluya. Kalau ada Bapak Ibu yang rindu, kita berdoa bersama-sama di depan. Di tempat ini ada hamba-hamba Tuhan. Kau boleh maju ke depan. Apapun pergumulanmu, apapun Yesus kebutuhanmu, kau dahsyat. sembah Dia Tuhan. Tidak ada Yesus yang kau lain. ajaib. Haleluya.